Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing it with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, oh, ku kan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, senang sekali kita sudah memasuki minggu keempat ya Det, bulan Minggu Oktober, keempat tanpa bulan terasa. Oktober, tanggal 24 Oktober, hari Minggu. Iya, puji Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik. Amin, ya. amin. Walaupun masih dalam masa pandemi, tapi kita tetap bersyukur. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya, untuk memperkuat iman kita. Ya, amin. Amin, Puji Tuhan. Kita tetap menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali join di ibadah GB Ebenezer melalui GB Ebenezer YouTube official. Shalom buat Ya, jemaat yang selamat baru pertama kali bergabung. welcome home. Kami sangat senang dan bersuka cita dan kami dapat input banyak untuk pada bertanya nih kapan nih untuk onsite-nya ya. Puji Tuhan, kita terus doakan Jakarta khususnya supaya semakin PPKM levelnya semakin turun, jadi kita bisa onsite ya. Puji Tuhan. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi. Di sini nanti ada hamba-hamba Tuhan yang bisa yang dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bahkan juga ada barcode yang bisa di-scan. Dan juga mari yang belum follow Instagram gereja GB Ebenezer 67, silakan follow. Di situ ada Linktree, silakan klik. Dan ada info-info ya Det ya. Info-info semua gereja, ibadah, kegiatan. semua ibadah, kegiatan kita, Ya. baik yang hari Minggu maupun tengah Minggu. Ya. Dan juga ada semacam kayak formulir. Jadi Ya, Bapak Ibu form. sekalian bisa minta didoakan, ada permohonan pelayanan baptisan, Ya, penyerahan anak, bahkan menikah. sampai pernikahan. Ya, karena selama masa pandemi semua kita layani ya, baik baptisan, pernikahan. Jadi daftarnya di ya. Linktree itu. Ya, silakan. Puji nama Tuhan. Dan adik-adik tetap mengikuti ibadah online service Ebenezer Kids. Ya, tetap semangat ya, walaupun belum bisa berjumpa langsung dengan kakak-kakak ya. Tetap ikuti semua puji-pujian, bahkan cerita yang sangat menarik, yang sangat memberkati ya. Puji Jam Tuhan. 9 dan seterusnya ya, Ya, jam dan 9. juga MP Youth ya, Jam jam 3 sore. 3 tetap ada ibadah, tetap semangat, kita terus doakan, bahkan mereka juga mempersiapkan untuk Christmas season ya, Det ya. Christmas season. Kalau tahun lalu Christmas season live streaming, nanti kita lagi atur semua apakah nanti bisa live streaming dengan anak-anak muda juga ada hadir. Nanti kita akan bicarakan ya. Tetap semangat, bagikan terus linknya, tetap jadi berkat. Puji Tuhan. Dan FWS kemarin sudah berjalan dengan baik untuk Zoom-nya, Det. Ya, ibadah Ini Zoom dan make up class. Ya, special occasion ya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih juga dari Puspita Marta dengan Ibu Endang Pujiastuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Dan juga untuk Prayer for Miracle tetap kita Prayer for adakan Miracle. ya setiap Hari Kamis, Kamis jam 7 malam melalui melalui Zoom. link Zoom Ya. Zoom meeting. Ya, puji Tuhan, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita bisa dengar, bahkan kita juga doa bersama ya, saling menguatkan, saling support, saling mendoakan, baik yang sakit, yang sekarang akhir-akhir ini juga minta didoakan untuk pekerjaan ya.
ya, pekerjaan kita terus doakan. Kita percaya mukjizat tetap ada dan masih Amin, ada sampai amin. hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu supportnya selama masa pandemik. Kita sangat bersuka cita karena tetap didukung baik secara doa, juga tetap terus didukung dalam segala hal. Kita mengucap syukur, bahkan konsumsi ini juga sering kita dibantu juga oleh para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian ya. Puji nama Tuhan. Ada Terima burung kasih. gagak yang mengirim. Wow, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Terima kasih. Di sini tetap dua format ibadah online, baik seperti sekarang ini. Jadi ibadah yang Ya. pertama bisa diakses mulai jam 6 Jam 6 pagi, nanti dan juga jam 10 ibadah live streaming Tanpa langsung jemaat dari ya, gereja ya. tanpa jemaat. ya, puji nama Tuhan. Tetap menjadi gereja misioner, menjadi Amen. berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Terus membagikan link ini ya, share terus pada teman-teman saudara semua yang mungkin kadang-kadang kita lupa ya, tetap share ya. Sebelum mulai ini mungkin ada yang ingat nih siapa nih kita lagi ada pergumulan ataupun tidak, tetap share, bagikan link ini untuk jadi tetap menjadi berkat. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk beribadah bersama. Ya, kita percaya sepanjang minggu dan bahkan bulan ini kita belajar untuk identitas diri kita di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami secara online saat ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dari awal sampai pada akhirnya. Setiap hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan Engkau mengurapi mereka sekalian. Yang akan mimpin puji-pujian, Tuhan urapi dan pakai dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan seluruh tim pemusik, Tuhan Engkau juga urapi mereka sehingga kami dapat mempersembahkan pujian yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Dari atas tahta itu Tuhan mencurahkan berkat sehingga seluruh ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan khusus dari Tuhan. Roh hikmat pewahyuan Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Setiap firman yang disampaikan adalah kuasa Tuhan yang menjamah setiap orang yang mendengarkannya, sehingga mereka semua boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka sekalian. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan, bahkan yang berpikulan berat terima kelegaan. Apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, firman-Mu merupakan jawaban bagi mereka sekalian. Bahkan yang rusak pun dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, Tuhan juga urapi mereka dan Tuhan melawat mereka sekalian. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini adalah ibadah yang dikenan oleh Tuhan dan ibadah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sesuai dengan kehendak Bapa di surga dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin saudara. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama katakan. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me
you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Yeah, 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 yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Perbuatanmu ajaib Bapa, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yesus dahsyat, haleluya. Dengan hati bersyukur saat ini kami datang padamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hati kami, Kaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Saat ini kami datang padamu Tuhan, dengan hati bersyukur kami sembah Kau. Hanya Engkau yang mengenal hati kami, hanya Kau Tuhan juru selamat kami. Kami sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan hanya nama-Mu, kami agungkan Kau Allahku, terpujilah oh Yesusku. Saat ini kami datang padamu Tuhan, dengan hati bersyukur kami sembah Kau. Hanya Engkau yang mengenal hati kami, hanya Kau Tuhan juru selamat kami. Kami sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan hanya nama-Mu, kami agungkan Kau Allahku, terpujilah oh Yesusku. Kami sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan hanya nama-Mu, kami agungkan Kau Allah
agungkan namamu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan hanya namamu, kami agungkan Kau Allahku. Terpujilah oh Yesusku, kami sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan hanya namamu, kami agungkan Kau Allahku. Terpujilah oh Yesusku, terpujilah oh Yesusku, terpujilah oh Yesusku. Kami sembah Kau ya Allah kami, kami tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami agungkan namamu, kami tinggikan namamu. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross.
Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya firman Tuhan yang adalah kebenaran memberikan kami kemerdekaan rohani. Sehingga apapun masalah, kondisi, masalah yang kami hadapi pada saat ini, kami percaya oleh karena kebenaran firman Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah setiap kami Tuhan mengerti, memahami firman Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan kami penerangan rohani, dan Roh Kudus yang mampukan kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menghasilkan buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Setiap kami yang mengaminkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan iman kami berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus, sehingga kami berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan dulu sekalian. Kita masih punya tema secara global sepanjang bulan ini adalah I am. Dan saat ini saya akan bicara tentang I am alive in Christ. Saya hidup bersama-sama dengan Kristus. Saya hidup dalam Kristus Yesus. Mari kita baca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat yang keempat berkata, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu mendorong jemaat Tuhan untuk melakukan kehidupan yang namanya 4M. Ya, orang suka bikin plesetan 4M dulu. Kalau kami waktu SMA tuh suka makan di warteg ya. 4M kami makannya ya. Apa itu? Murah, meriah, mulus, dan pincir. Itu 4M dulu. Waktu kami suka makan di warteg. Waktu zaman-zaman kami SMA ya. Tapi 4M-nya sebagai orang percaya adalah apa? Kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Dan kita membagikan firman Tuhan. Kita jadi orang-orang percaya yang menjadi seperti Kristus dalam hidup dan karakter rohani kita. Puji Tuhan. Saudara, saya pernah baca sebuah artikel yang menceritakan kira-kira hidup yang seperti apa ya yang orang Indonesia mau gitu ya kan. Hidup yang disebut dengan hidup impian. Kalau di Amerika ada yang namanya American Dream, ini kira-kira Indonesian Dream ya kan. Apa ini impiannya orang Indonesia? Saya menemukan saudara, impian yang paling diidamkan oleh orang Indonesia yang pertama adalah nganggur di rumah. Tiap pagi mainin burung ya, ikut arisan sosialita ya. Kalau emak-emak gak pusing cari kerja, apalagi sampai khawatir cari duit karena harta warisannya nggak habis sampai 7 turunan. Itu yang pertama katanya. Ya, ini katanya hidup yang disebut dengan Indonesian Dream. Ini impiannya orang Indonesia. Yang kedua katanya orang Indonesia ini khusus anak-anak muda ya, kuliah lancar, lulus dengan nilai yang membanggakan, daftar kerja langsung diterima di perusahaan besar, gajinya 2 digit gitu ya, nggak puluhan juta, kok puluh juga sampai ratusan juta. Tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri, dalam negeri, setengah negeri, ayam negeri, kira-kira begitu ya. Ini katanya yang kedua impiannya orang Indonesia. Yang ketiga orang Indonesia pengen katanya kalau hidup tuh nikah di usia muda, bisnis ngacir. Jadi artinya kalau dia punya usaha, punya bisnis, bisnis sukses, duit banyak, tajir, melintir, artinya duitnya nggak berseri lagi gitu ya, nggak. Udah gitu dapat jabatan jadi tokoh masyarakat pula, ya. Jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi pejabat, jadi orang di partai, jadi ketua partai kalau perlu gitu ya. Nah ini katanya impian yang ketiga. Yang keempat katanya impiannya orang Indonesia kerja enteng. Gitu ya, jangan berat-berat dah gitu ya, nggak perlu kerja BP7, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan badan pegel-pegel ya. Kalau slow bisa lehe-lehe ya, duitnya banyak, tiap weekend tetap bisa santai bareng sama keluarga, syukur-syukur bisa mancing di belakang rumah sekaligus gitu ya. Nah ini katanya impian yang keempat. Yang kelima katanya ini impiannya orang Indonesia muda foya-foya waktu masih muda. Suka main game ya tiap hari, sambil nongkrong sana sini, ngopi-ngopi cantik di kafe dari pagi ketemu pagi, dan tuanya kayak pengacara terkenal Hotman Paris, Hutapea, haleluya. Ini katanya hidup impiannya orang Indonesia gitu ya. Tetapi saudara, apakah benar bahwa impian hidup orang Indonesia selalu berkaitan dengan materi?
Sehingga gak perlu kerja, uang banyak, tajir melintir, perusahaannya besar. Wih, jadi orang yang dipandang masyarakat, gak perlu kerja susah gitu. Saudara-saudara, ini bahayanya. Ini tipuan dari si iblis. Kenapa saudara? Karena saya selalu mengkhotbahkan berkali-kali. Yang namanya materi, cian, fulus, having, help, money. Itu tidak menandakan hidup seseorang. Kita seringkali kalau bicara tentang identitas, kita mengukur dari apa? Kekayaannya. Dia orang kaya, kelas menengah, secara ekonomi ada yang namanya kelas menengah pun juga dibagi-bagi, ada yang kelas bawah pun dibagi, ada yang kelas atas bagi-bagi lagi, ya nggak? Pokoknya ini bagi dalam kelas bawah, ya, kelas menengah, kelas atas, ya, kaum proletar, kaum berjuis, gitu ya nggak? Diukur dari mana? Dari kekayaannya. Saudara Tuhan Yesus pernah berkata, memberikan satu gambaran, ada orang yang kaya yang berkata, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, Lukas 12:18, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu akan berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini seakan-akan impiannya orang-orang. Jadi istilahnya bahasa kerennya, kita bukan bekerja buat uang yang bekerja buat kita. Kita punya investasi, kita jadi investor. Ya, katanya Robert Kiyosaki, kita kuadrannya bukan kuadran employee, tapi kita adalah business owner atau investor. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dari firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Karena ini yang sesungguhnya hidup yang Tuhan mau. Karena kalau kita bicara tentang harta kekayaan, menurut sebuah survei ketika masa pandemik, kurang lebih 845 triliun dalam 1 minggu. Orang-orang terkaya di dunia amblas hartanya. Saya mengatakan demikian atau mengutip hal ini bukan untuk mengatakan kita tinggalkan harta materi. Saya tidak pernah mengajarkan dari mimbar gereja satu konsep hidup yang disebut dengan asketisme. Apa itu hidup asketisme? Kita tinggalkan yang namanya materi, tinggalkan yang namanya kekayaan, tinggalkan yang namanya pekerjaan, tinggalkan rumah yang kita punyai, tinggalkan kendaraan atau apapun juga yang berbau materi. Kita semua hanya pakai baju putih-putih, hidup sederhana, simple life. Nyanyi lagu Oh Yerusalem, oh tak mulia, kita hanya tunggu Tuhan datang. Saya tidak mengatakan demikian saudara. Tetapi saya akan bicara satu hal yang sangat penting tentang identitas kita. Kalau saudara mengidentifikasi diri saudara, karena materi, cian, fulus, having, money. Kalau saudara menilai seseorang karena kekayaan yang dimiliki, atau saudara punya kenyamanan hidup, karena saudara memiliki namanya mungkin berbagai macam hal yang bersifat materi. Kalau itu menjadi kenyamanan saudara, menjadi jaminan kehidupan saudara, saya mau katakan saudara, kita harus waspada dan hati-hati. Sekali lagi saudara, saya katakan demikian. Saya tidak mengajarkan bahwa saudara harus tanggalkan semua kekayaan saudara. Tapi mari kita lihat sebuah identitas kita. Who I am in Christ Jesus. Siapa kita dalam Kristus Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita harus hidup bersama-sama dengan Kristus. Mengapa kita harus bersama-sama hidup dalam Kristus? Minggu lalu saudara saya bicara tentang kita adalah murid Kristus yang harus berbuah banyak. Dan saya singgung saudara pengertian seorang murid. Nah, kalau kita saudara seorang murid Kristus dan sekarang kita hidup bersama dengan Kristus. Mengapa? Mengapa? Apa sebabnya? 2 hal saudara yang saya temukan dalam firman Tuhan. Yang pertama saudara, karena hidup dalam Kristus adalah sebuah keharusan. Keharusan hidup dalam Kristus dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 dan kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Mengapa kita harus living in Christ? Mengapa kita harus we are alive in Christ? Mengapa kita harus hidup bersama-sama dengan Kristus? Karena hidup di luar Kristus adalah kematian. Hidup di luar Kristus dikatakan spiritually dead. Dahulu kalian mati secara rohani. Karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. In the past you were spiritually dead because of your disobedient and sins. Saya suka cerita bayi orang Ambon dan bayi orang Batak tertukar di rumah sakit. Suster di rumah sakit ketakutan.
Karena mereka tidak tahu mana yang baik Ambon, mana yang baik orang Batak. Dan susternya takut karena suster orang Jawa. Suster ketakutan, gemetaran. Datang suster senior, tanya, ada masalah apa? Suster, dia bilang suster senior, bayi orang Ambon dan bayi orang Batak tertukar. Kami tidak tahu mana yang Ambon, mana yang Batak. Suster senior yang sudah pengalaman langsung gendong bayi orang Batak. Dan ternyata bayi yang masih kecil itu yang masih kemerah-merahan, tangannya bergerak cepat, menjambret jam tangannya suster di sini yang gendong dia. Cet, ini bayi orang Batak, bayi orang Batak, bayi orang Batak. Mohon maaf, ini joke, maaf. Pas bayi orang Ambon digendong, tangannya masih kecil, nyubit tangannya suster. Ini orang Ambon, genit. Mohon maaf orang Ambon, mohon maaf. Jadi walaupun kita saudara lahir dan bahwa Kristen, kita tetap saudara harus mengalami hidup dalam Kristus. Karena seringkali saya mengatakan ada banyak orang Kristen karena lahir, Kristen biologis, Kristen keturunan, KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen nominal, Kristen yang haleluya, hula-hula, kesambar, halintar. Saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, istilah mati itu pertama kali muncul dalam kitab Kejadian 2 ayat 17. Dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Ini kalau kita bicara saudara secara rohani, walaupun kita secara fisik kita hidup. Tapi kalau orang hidup di luar Kristus Yesus, dia belum hidup bersama-sama dengan Kristus, dia mati. Mati secara rohani. Artinya apa saudara? Dia akan mengalami kebinasan. Mati di dalam kekalan, hukuman kekal. Saudara, kalau kita buka dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hidup bisa diartikan masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Tentang manusia, binatang dan tumbuhan dan sebagainya. Jadi kalau manusia, binatang dan tumbuhan itu dikatakan hidup, masih ada, bergerak dan masih bisa bekerja katanya ya. Contohnya kakeknya masih hidup, neneknya telah lama meninggal. Arti lainnya dari hidup adalah kita bertempat tinggal atau berdiam. Contohnya dia hidup di desa lebih tenang daripada di kota besar. Tetapi saudara, kata hidup dalam bahasa Yunani ada 3 dalam bahasa Yunani. Ya, bahasa asli penyamaan baru. Ada kata bios, ada kata suke, dan kata zoe. Kita lihat saudara. Yang paling kontras adalah bios dan zoe, ini yang paling kontras untuk kata hidup. Dan kalau bios, kita tahu istilah biologi dari kata bios dan logos, ilmu yang mempelajari tentang hidup. Tetapi biologi mempelajari satu hidup yang disebut dengan kehidupan yang berdasarkan materi, kekayaan. Hidup sehari-hari, hidup yang dikaitkan dengan nafkah. Jadi kalau tadi saudara kita menemukan ada semacam kayak, nggak tahu itu survei apa enggak, di awal khotbah saya itu yang namanya Indonesian Dream, impiannya orang Indonesia yang kerjanya yang nggak perlu PP7 berangkat pagi-pagi katanya, nggak perlu kerja keras, lehe-lehe aja, ya uang mengalir terus, dapat warisan sampai 7 turunan pun tidak habis. Itu bios, itu bios. Saya pernah memberikan satu gambaran angka operasi plastik, operasi Korea Selatan yang begitu tinggi. Karena katanya perempuan yang melakukan operasi plastik mengaku ada perubahan kejiwaan atau psikologi. Sehingga lebih pede. Makanya saya suka katakan yang namanya artis Korea itu kayaknya saya bedakan saudara. Ya mohon maaf ya penggemar drakor ya, drama Korea ya gitu ya. Saya nggak pernah nonton yang begitu ya. Mohon maaf nih ibu-ibu ya yang suka drakor. Tapi kan artis Korea kan semuanya mukanya mirip-mirip. Ya, Betty beda-beda tipis, mukanya sama, Musa gitu ya. Mereka operasi plastik. Wah, saya pernah ketemu orang yang cerita di Korea itu kalau operasi plastik udah spesifik dokter spesialisnya. Yang khusus hidung, khusus mata, yang khusus bibir, khusus kuping. Wah, pokoknya udah begitu hebat katanya. Teknologi operasi Korea Selatan. Saudara, tapi apakah demikian saudara? Yang namanya hidup sesungguhnya. Bahwa penampilan kita keren. Cantik, licin, ya gitu. Saya tidak anti ya ibu-ibu ya. Kemarin ibu-ibu mungkin ada ikut ada seminar di Zoom dari FWS tentang ya merawat kecantikan atau make up itu. Saya tidak anti, saya senang. Ya, istri saya namanya Gina pun make up dandan, saya senang. Tapi itu bukan hidup yang sesungguhnya. Itu bukan hidup yang sebenarnya ideal. Bukan the point, bukan the core, bukan inti dari kehidupan. Karena faktanya apa? Sudah lihat tuh, suicide rates around the world. Estimated rate of suicide per
Ya, 100,000 population. Ini dalam beberapa negara in selected countries in 2019. Saya kasih tanda bintang. Korea Selatan nomor 3. Korea Selatan nomor 3. Artis Korea adalah artis yang paling banyak oplas. Tapi justru asli Korea adalah artis yang paling banyak melakukan bunuh diri. Jadi hidup yang sesungguhnya bukan karena hal-hal yang materi, bukan karena bios. Saya pernah memberikan saudara gambaran seorang artis yang terkenal. Ya, minggu lalu saudara, ketika saya bicara tentang God's masterpiece. Itu seperti kayak artis-artis yang menghasilkan masterpiece karya yang paling keren, yang paling meledak. Salah satunya adalah Michael Jackson. Dia punya masterpiece adalah album The Thriller. Album itu katanya puluhan juta. Saya gak tahu saudara berapa tepatnya jumlah yang terjual dari albumnya Michael Jackson. Tapi Michael Jackson, dia adalah orang yang krisis identitas. Kenapa? Suruh lihat wajahnya ganti-ganti. Sehingga ada yang bikin joke. Ketika dia meninggal, dia kesulitan untuk masuk surga. Karena kenapa? Karena database di surga. Ada orang yang lahir dalam keadaan hitam. Rambutnya keriting, hidungnya pesek. Tapi kok ada orang yang meninggal, sepertinya tidak ada dalam database yang dari atas sana gitu ya. Ini ada yang bikin jokes. Saya gak tahu ya, imannya Michael Jackson. Tetapi saudara, kita harus hidup dalam Kristus. Kita harus mengisi hidup kita ini, hidup dalam Kristus. Taruhlah saudara secara fisik, oke. Taruhlah saudara dalam pekerjaan, karir, mantap, oke. Haleluya. Tapi kalau saudara belum mengisi kehidupan saudara dalam Kristus, ada ruang hampa yang belum terisi. Dan yang dikatakan saudara oleh Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing. Di dalam diri manusia, kata Blaise Pascal, ada ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Tidak bisa diisi oleh namanya materi kekayaan, tidak bisa diisi oleh bios. But only by God, the Creator, made known through Jesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen yang mengajarkan. Jadi orang Kristen harus kelimpahan secara materi. Harus kelimpahan secara keuangan. Harus kelimpahan dari segi materi kekayaan. Uang, cien, fulus, hepeng, money. Mohon maaf. Kata hidup di sini bukan bios. Yang dimaksud hidup dalam kelimpahan adalah hidup di dalam Zoe. Dan hidup itu hanya dalam Kristus Yesus. Kata Zoe dipakai 135 kali. Ini adalah hidup yang dikaitkan dengan hidup kekal. Lawan kata dari maut. Bios saja maut. Tapi Zoe yang dari Tuhan Yesus. Kita memiliki hidup yang sekualitas yang dimiliki hanya oleh Allah saja. Yaitu hidup yang kekal. Itulah sebabnya saudara Efesus ayat yang keempat. Hidup Zoe. Itu karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Inilah identitas kita, hidup dalam Kristus, yaitu hidup Zoe. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jika manusia hidup hanya dalam bios, maka manusia dikuasai oleh yang namanya hidup dalam hawa nafsu dan kebinasaan, dan tidak pernah memuaskan hidupnya. Bayangkan orang besar seperti Winston Churchill. Menjelang kematiannya dia berkata, I'm so bored with it all. Padahal Winston Churchill adalah Perdana Menteri Inggris yang luar biasa. Ini salah satu Perdana Menteri Inggris yang terbaik yang pernah ada di dalam sejarah kerajaan Inggris. Tapi dia berkata, saya bosan dengan semua itu. Apa itu? Prestasi kekayaan. Mungkin juga gelar yang dimiliki. Karena diberikan oleh kerajaan Inggris suatu gelar yang terhormat. Sir Winston Churchill. Tapi dia berkata, saya bosan itu semua. Kenapa? Ruang hampa. Ruang hampa tadi. Hanya bisa diisi oleh namanya Zoe dalam Kristus Yesus. Frank Sinatra. Saya yang tidak tahu Frank Sinatra. Ini penyanyi top. Ini salah satu penyanyi papan atas Amerika. Bahkan dunia. Tapi sebelum dia meninggal dia berkata, I'm losing it. Dia ngomong begini pada salah seorang putrinya. Sebelum dia koma dan akhirnya meninggal, saya kalah. I'm losing it. Gak ada orang yang ngerti maksudnya apa. Lady Di yang secara penampilan, banyak emak-emak. Dulu waktu zamannya Lady Di masih hidup.
Rambutnya tuh jadi semacam kayak trendsetter. Ya, penampilannya selalu ditiru. Diagung-agungkan. Ya, tapi mohon maaf ya. Princess Diana atau Lady Di menjelang kematiannya. Dia cuma berkata, my God, what happened? Dia gak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya menjelang kematiannya. Voltaire, seorang filosof Prancis yang ateis, yang tidak percaya sama Tuhan. Yang selalu menentang iman Kristen. Tapi di akhir hidupnya dia berkata, I'm abandoned by God and man, then I shall go to hell. Orang sehebat seperti Steve Jobs yang produknya nih handphonenya saudara. Steve Jobs. Di akhir hidupnya cuma berkata, maksudnya apa saya gak ngerti. Kalau saudara ini akhir hidupnya. Walaupun dia punya teori yang sampai hari ini katanya mempengaruhi pemikiran orang-orang di dunia. Bahwa manusia itu ada proses evolusi. Supaya manusia itu dari monyet. Tapi sebelum dia meninggal temannya tanya. What shall I speak about? Dia berkata Christ Jesus. Karena dia tahu hidup yang sesungguhnya bukan dari teori evolusi. Tapi hidup yang dari Kristus Yesus. John Lennon sendiri. Yang pernah berkata kami lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Dia berkata kekristenan itu akan lenyap. Christianity will disappear. Tetapi John Lennon menjelang kematiannya. Karena ditembak oleh penggemar yang sudah stegi setengah gila. Freak, crazy, aneh, gokil. Penggemar yang tembak dia. Dan menjelang kematiannya. Dia tanya, are you John Lennon? Dia cuma berkata, yes I am. Bang, bang, bang. Dia meninggal. Saudara-saudara, tidak ada orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini yang berkata, I'm the way and the truth and the life. Saya adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Tidak ada pendiri agama, tidak ada tokoh agama, tidak ada orang hebat, tidak ada orang siapapun juga yang berkata demikian. Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan kita hidup yang kekal. Dan ini adalah sebuah keharusan. Karena semua orang telah berbuat dosa, tetapi kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan. Kita memiliki Zoe, hidup yang kekal, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk kasih karunia yang memberikan kita hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang pertama, saudara, kehidupan dalam Kristus adalah sebuah keharusan. Karena seorang telah berbuat dosa dan mati secara rohani dan akan mengalami kematian kekal. Ya, puji Tuhan, kasih karunia yang Kristus Yesus, kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus memiliki hidup bersama-sama dengan Kristus? Karena ada kepastian hidup dalam Kristus. Kepastian hidup dalam Kristus. Efesus 2 ayat yang keempat dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya punya tayangan YouTube, saudara, yang berjudul Apakah Kita Sudah Menerima Keselamatan Yesus Kristus. So boleh cari di channel YouTube saya, channel YouTube Amos Hosea. Ya, bahas ini, saudara. Dan di dalam channel YouTube ini, saudara, saya mengatakan kalau kita mau tahu bahwa kita telah hidup bersama-sama Kristus, dari mana kita tahu? Dua pertanyaan penting ini. Yang pertama, jika Bapak Ibu Saudari meninggal dunia pada malam hari ini, tahukah Bapak Ibu, saudara-saudari, kemanakah akan pergi? Dulu saya, saudara, ditanya ini. Padahal saya ini lahir dan bawa Kristen. Orang tua saya melayani di gereja. Nama saya sudah 2 nabi digabung, Amos dan Hosea. Tapi ketika ada seorang penginjil yang namanya penginjil Paulus Maro, Pak Paulus Maro, tanya sama saya pertanyaan ini. Saya ingat, saudara. Jawaban saya, gak jelas. Saya berargumentasi, saya Kristen, saya anak pendeta. Kadang-kadang saudara, kalau orang tanya begini, dia berkata, semoga saya dapat masuk surga. Semoga itu artinya semua mogok dan gagal. Ada lagi yang agak rohani berkata, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada yang berkata, saya gak tahu kemana saya akan pergi. Atau ada yang lebih rohani lagi berkata, saya percaya Tuhan akan memberikan tempat yang tepat buat saya. Kalau saudara punya jawaban seperti begini, itu namanya saudara belum memiliki hidup bersama-sama dengan Kristus. Saudara belum bisa berkata I'm alive in Christ. Belum.
Belum saudara. Dan kalau saudara berkata, ya saya yakin masuk surga. Saya yakin masuk surga. Sekarang Tuhan tanya. Seandainya Tuhan tanya sama saudara. Dan berdiri di hadapan Allah di sorga. Dan Tuhan bertanya. Atas dasar kebenaran apakah aku mengizinkan engkau masuk ke dalam sorgaku? Jawaban apakah yang akan Bapak, Ibu, saudara-saudara berikan kepadanya? Kadang-kadang ada yang berkata, saya anggota gereja Pak. Kadang-kadang yang berkata, saya gak berbuat jahat Pak. Saya gak pernah buat kriminal, saya gak pernah masuk penjara. Saya gak pernah bunuh orang, saya gak pernah tipu orang. Ya, tipu-tipu dikit sih pernah. Tapi gak pernah tipu sampai orang miskin. Gak pernah. Karena saya sering buat baik Pak sama orang Pak. Saya selalu tolong orang ya. Tangga saya mau buang sampah, saya yang buangin sampahnya ya. Saya sering bantuin orang ya. Isi pulsa, kirim pulsa ya. Gak. Saya suka kasih tip di Gojek gitu ya. Di Grab gitu ya. Tipnya gak main-main Pak. Gitu ya. Udah saya kasih tip. Gitu. Berapa? 1.000. Itu mah pelit namanya. Ya. Karena saya sudah dibaptis dan sering beribadah di gereja. Bukan itu dasarnya saudara. Kenapa kita memiliki yang namanya satu kepastian keselamatan? Harus kita miliki. Karena orang yang memiliki hidup dalam Kristus dia punya kepastian keselamatan. Di Amerika Serikat hanya 57% yang percaya. Only those who trust in Jesus Christ alone as Savior receive eternal salvation. Only 57% of American or Christian American. Mengapa kita harus saudara hidup dalam Kristus? Karena ada kepastian. Hidup dalam Kristus yaitu kepastian keselamatan. Bukan semoga. Sekali lagi. Bukan semoga. Bukan moga-moga. Bukan semoga arwahku diterima di sisi. Bukan. Ayatnya dalam Efesus 2 ayat yang ke-6 ini ayatnya. Jadi dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Sudah tahu gak dari doktrin Kristen yang paling penting adalah salah satu doktrin dari kekristenan. Ini doktrin yang sangat penting. Yaitu tentang kebangkitan Kristus. In the whole story of Jesus Christ. Saya setuju dengan pendapatnya dari William Lyon Phelps. The most important event is the resurrections. Dari seluruh kisah Tuhan Yesus. Kejadian yang paling penting adalah apa? Kebangkitannya. Kenapa? Karena banyak pemimpin agama di dunia, tokoh-tokoh besar, orang jenius, orang pintar di dunia pernah lahir, mereka pernah berkarya, pemikir-pemikir besar, para filosof besar, tokoh-tokoh agama, pemikir-pemikir agama, para filosof agama banyak yang lahir, yang pernah menuliskan pemikirannya, karya-karyanya yang luar biasa. Tetapi saudara, mereka mati, mereka tidak bangkit. Apa kepentingannya dari kebangkitan Yesus Kristus? Ini ada kaitannya dengan misi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Untuk apa saudara? Supaya Kristus menembus dosa kita. Tapi Kristus harus bangkit. Kenapa? Menunjukkan bahwa keselamatan itu karena dari Allah. Kalau Kristus tidak bangkit maka tidak ada keselamatan. Kalau Kristus tidak bangkit tidak ada kebangkitan orang-orang yang hidup dalam dia. Makanya mengapa saudara? Kita punya kepastian hidup dalam Kristus. Kepastian keselamatan hidup dalam Kristus. Karena Kristus bangkit. Salah satu dasar pengakuan iman kita sebagai orang percaya adalah apa? Dalam Roma 1 Korintus 14 ayat 17. Dan jika Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya pernah memberikan saudara macam-macam teori tentang kebangkitan Kristus. Ada 5 teori, 5 theories about resurrections. Ini kalau acara Paskah biasanya saya singgung ini. Dan menurut survei saudara yang ada di Inggris ternyata hanya 25% orang Inggris yang mengaku beragama Kristen tidak percaya. 25%, ternyata 25%. Ya, 1/4 dari orang yang mengaku Kristen saudara. Mereka tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Mereka menganggap pemanggilan Kristus hanya mitos. Saya gak punya waktu saudara atau saya pernah khotbahkan. Ya, kenapa kita percaya pada Kristus yang bangkit. Tapi saya mau bilang begini saudara. Ini yang saya mau katakan. Kalau kebangkitan Kristus hanya sebuah mitos. Hanya karangan dari para murid. Dari murid-murid sebenarnya gak ngelihat Yesus bangkit.
Tapi mereka lagi pada sedih. Jadi kayak mereka melihat ada satu bayangan. Ya, Kristus yang hidup katanya. Kristus yang bangkit. Oh, itu sebenarnya cuma hayalan para murid. Halusinasi. Halu. Jadi murid-murid halu ngelihat Yesus bangkit. Saya mau tanya. Jika Kristus tidak sungguh bangkit, mengapa para rasul Kristus rela mati? Mengapa dalam sejarah gereja kalau kita baca, saudara, banyak orang-orang yang rela mati buat Kristus. Saya berulang kali dari mimbar gereja ini, saudara, mengkhotbahkan tentang orang-orang Kristen yang rela mati buat Kristus. Karena kenapa, saudara? Karena orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus Yesus ada kepastian keselamatan. Ini jelas dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara, bahwa kamu yang tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita boleh bersedih. Kecewa jangan. Ya, ini kutipan dari keponakan saya, Granito. Ya, Granito keponakan saya, ya. Granito dan Snowina mamanya dipanggil Tuhan. Dan saya senang Granito dan Snowina mereka punya iman yang kuat. Dan Granito punya kalimat yang luar biasa menurut saya. Sedih boleh, kecewa jangan. Karena orang kecewa, orang yang tidak punya pengharapan. Orang kecewa, dia melihat masa depan hidupnya, gelap. Tapi orang-orang yang hidup dalam Kristus, orang-orang yang meninggal dalam Kristus Yesus dikatakan. Karena jikalau kita percaya, ayat 14. Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam Kristus, dia punya pengharapan akan hidup yang kekal. Boleh kita bersedih, boleh kita merasa kehilangan, tapi kita percaya ketika orang yang kita kasihi meninggal dalam Kristus Yesus, orang tua kita, opung kita, sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita percaya suatu hari kelak akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Bersama dengan Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Dan kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dalam awan kemuliaan. I'm alive because Jesus lives. Kita hidup, saudara, karena Yesus Tuhan yang hidup dan bangkit. Di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Pastikan kita, saudara, hidup dalam Kristus Yesus. Pastikan kita, saudara, meyakini Kristus Tuhan adalah Tuhan yang bangkit. Yang pada suatu hari kelak Dia akan menjemput kita dalam awan kemuliaan. Dan kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, mengapa kita hidup harus bersama-sama hidup dengan Kristus? Pertama, saudara, karena keharusan hidup dalam Kristus. Di luar Kristus Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus yang ada adalah kematian. Keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Di luar Yesus Kristus. Dan ada kepastian keselamatan. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Dia Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia datang kepada kita, saudara, supaya kita diselamatkan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Supaya kita pun hidup bersama dengan Dia. Hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri sama, saudara, kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami, Tuhan, menyadari bahwa hidup yang kami miliki bukan semata-mata diukur dari bios, materi, kekayaan, penampilan, hal-hal yang bersifat fisik. Mungkin ada yang kami sakit saat ini, menderita kelemahan secara fisik. Mungkin ada di antara kami mulai bersungguh-sungguh dan mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika penyakit kami belum kunjung sembuh. Tuhan, kami percaya ada kekuatan, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan izinkan ada kelemahan tubuh secara fisik, kalau saat ini mungkin kami mengalami masalah yang berkaitan dengan masalah kebutuhan ekonomi, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha.
Tuhan, jangan biarkan kami memandang hidup kami, memberikan identitas status kami berdasarkan penampilan materi kami, kekayaan, keuangan yang kami miliki. Jangan sukacita, kenyamanan, kepastian hidup kami bergantung kepada yang namanya bios, materi semata-mata. Tapi biarlah Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan ini, kami bisa menyebut diri kami adalah orang-orang yang berbahagia kalau kami telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena kami tahu hidup di dunia ini sementara saja. Tapi hidup bersama dengan Tuhan, hidup Zoe adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak tolong kalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Untuk mengalami hidup bersama dengan Kristus. Tuhan, melalui Allah Roh Kudus kami berdoa, biarlah kami diinsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Supaya kami buka hati kami buat kami yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Buka hati kami, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki Zoe, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa kalau ada di antara kami Tuhan yang mungkin saat ini punya kelemahan secara fisik, punya masalah kebutuhan yang berkaitan dengan ekonomi. Kami percaya kalau kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada kami. Tuhan menjamin kehidupan kami. Jangan kami hidup dalam kekhawatiran, tapi kami menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau terus berdoa buat Indonesia. Kami mau terus berkata buat Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera bagi bangsa kami. Ada kedaulatan Tuhan. Ada karya Tuhan, ada kasih Tuhan. Ada shalom yang dari Tuhan menguasai bangsa kami Indonesia. Syukur Bapak untuk sepanjang minggu ini. Saudara kami yang berulang tahun. Mungkin ada nama-nama yang tidak tercantum dalam slide ini Tuhan. Tapi kami percaya ada berkat dan penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami berdoa untuk Bapak Mukvin, Pak Apin, untuk Ibu Elizabeth Sutikno, untuk Ibu Yana Hartini, untuk Ibu Marina Gosali, Saudari Rehandi, Joseph Mangapul, Saudari Kumala Anastasia Wataha, adik Marco Niklaus Wirya, Ibu Stefani Esther, adik Helena Christine, Saudari Jericho Marcelino Tandialo, Bapak Andri William Kabaresi, adik Kesia Vanuel, adik Kesia Felin Sutanto, Ibu Endang Ciptasari, Ibu Chandrawati, Saudari Setia Putra Utabara. Tuhan Engkau memberkati. Bila kehidupan yang mereka miliki adalah kehidupan dalam Kristus Yesus. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan penyertaan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapak. Syukur untuk jemaat Tuhan yang terus setia beribadah walaupun di tengah-tengah pandemik seperti ini. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapak untuk persembahan yang jemaat berikan dengan penuh sukacita. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship. Sebenarnya biar Tuhan Engkau memberkati. Biarlah seluruh bagian dari pekerjaan Tuhan ini ditopang oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur karena dimanapun kami berada dan mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda bahwa hidup yang kita miliki adalah hidup dalam Kristus Yesus. Kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini dengan berkata, amin. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha, pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan dan kemuliaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita meyakini bahwa kehidupan kita dalam Kristus itu sebuah keharusan dan ada kepastian keselamatan karena hidup dalam Kristus adalah hidup yang kekal, Zoe yang dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Tetap terus hidupi firman Tuhan sepanjang minggu ini. Kita percaya kalau kita terus hidupi firman Tuhan, maka sepanjang minggu ini ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap kita mengencourage terus untuk vaksin ya Det ya. Ikut vaksin. Ya, vaksin terus ya untuk
mengikuti program pemerintah, juga nanti kalau misalnya ada onsite, kita tetap mewajibkan semua untuk yang hadir Jadi jemaat yang hadir wajib harus sudah divaksin. divaksin. Kami pun sekarang dalam pelayanan secara live streaming di gereja mewajibkan seluruh yang melayani harus sudah divaksin. Ya, walaupun sudah vaksin, tetap sepanjang ibadah nanti kalau misalnya sudah bisa onsite, tetap mengikuti prokes. Dan kita terus mengimbau untuk prokes 6M, ya, memakai masker double, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai sabun, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan Ya, meningkatkan tingkatkan imun dan iman. Puji Tuhan. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Stay healthy and God bless you all. Amin. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Ada kuasa dalam nama Yesusku.